Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin wa khataman nabiyyina sallallahu wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam kita, nikmat iman kita, nikmat sehat kita, yang tentu tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa pula mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga generasi setelah mereka yang kita sangat berharap mudah-mudahan di dalamnya adalah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kali ini, kita bacakan Ummul Quran untuk mendoakan ya saudara-saudara kita, mungkin ibu bapak kita, ya, guru-guru kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Dan mungkin juga doa itu adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita bacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya di sini akan mencoba mungkin menceritakan ya kisah teladan ya dari seorang Imam Bukhari gitu. Jadi karena teladan itu memang perlu, apa yang kita lakukan itu perlu contoh ya, sehingga kita bisa mencontoh atau menteladani seseorang yang memang itu bagian dari orang yang menjalankan syariat. Di sini contohnya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Panjang ya, kalau pakai bin itu panjang. Gitu ya, sehingga disebut sebagai Imam Bukhari gitu. Dan beliau lahir tahun 810 Masehi atau 1194 Hijriah, itu pada masa Khalifah Abbasiyah gitu ya. Dan lahir di Bukhara, makanya disebut Al-Bukhari ya. Bukhara itu ada di Uzbekistan ya. Jadi Uzbekistan itu adalah negara yang merupakan bekas dari Uni Soviet ya. Jadi Uni Soviet itu runtuh tahun 91 ya, sekitar bulan November tahun 91, dan terbagi lebih dari 10 negara. Salah satunya adalah Uzbekistan, dan di sana ada provinsi Bukhara ya, dan Imam Bukhari itu lahir di sana ya, makanya disebut sebagai Imam Bukhari. Beliau itu memiliki seorang ayah, namun pada usia 2 tahun itu
beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Berarti memang usia 2 tahun itu Imam Bukhari sudah yatim, ya, sudah yatim piatu. Jadi memang banyak ya para ulama-ulama yang berhasil itu awalnya memang anak yatim. Jadi ditinggal oleh ayahnya, ya, kemudian berjuang apakah sendiri atau bersama ibunya gitu. Dan memang saat meninggalnya ayahnya beliau itu, beliau akhirnya hidup bersama ibunya gitu. Kemudian pada waktu usia 4 tahun, ya, beliau itu mengalami kebutaan. Sebetulnya ya, mengalami kebutaan yang luar biasa, tetapi ini 4 tahun, ya, 4 tahun itu berarti kalau sekarang mah PAUD, ya, baru masuk PAUD, ya, sudah buta gitu. Pada usia 5 tahun beliau dimasukkan oleh ibunya, ya, masih dalam keadaan buta waktu itu, dimasukkan ke sebuah madrasah, ya, yang di sana ada seorang guru yang luar biasa, yang dipercaya oleh ibunya bahwa gurunya itu memiliki keilmuan yang sangat mumpuni, ya, untuk mengajar anaknya ini, ya. Dan memang Imam Bukhari itu adalah terkenal cerdas, ya, punya kecerdasan hafalan yang luar biasa. Jadi pada usia 5 tahun itu beliau masuk madrasah, dan itu adalah usia yang paling muda di antara murid-murid yang lain gitu. Jadi paling muda dan paling cerdas gitu, ya, luar biasa, ya. Makanya kita ingin mengharapkan, ya, setidaknya bukan kita tapi anak kita gitu, ingin seperti itu, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena memang kalau usia-usia kita mungkin dalam tanda petik sudah terlambat, ya, mengkaji itu, dalam artian dari sisi waktu, tapi dari sisi bagaimana mencari ilmu itu sepanjang hidup kita itu, ya, belum terlambat, ya. Tetapi kalau kita ingin mendidik lebih awal itu tentu usia kita sudah dalam kategori, ya, kalau walaupun saya tidak mengatakan saya sepuh gitu, ya, tapi sudah di atas 40 tahun gitu. Ya, mudah-mudahan anak kita yang menggantikan itu, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian suatu ketika gurunya ini membacakan surat Qaf, ya. Surat Al-Qaf, ya. Surat Al-Qaf itu adalah ada 45 ayat, ya. Di dalamnya itu menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu yang bermaksiat kepada Allah. Misalkan ada kaum Tsamud, ya, kaum Lut, ya, dan beberapa kaum yang lain yang disebutkan di sana yang bermaksiat kepada Allah kemudian mendapatkan azab, gitu, ya. Kemudian juga di sana diceritakan tentang hari kiamat di surat Al-Qaf itu. Kemudian diceritakan tentang proses kematian manusia, ya, di mana manusia itu tidak bisa menghindari kematian dan akan menyesal gitu ketika kematian itu. Kemudian diceritakan juga di dalam surat Al-Qaf itu kebangkitan manusia. Kemudian diceritakan juga terkait dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun ikhtiar manusia, usaha manusia, yang baik, ya, akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan di akhirat, ya. Makanya disebutkan di sana juga terkait dengan siapa yang memperoleh neraka dan siapa yang memperoleh surga, ya. Kemudian juga di sana diceritakan tentang bagaimana orang-orang yang atau kaum yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang bermaksiat, sehingga wajib bagi kita untuk terikat dengan hukum syara gitu. Banyak hal, ya, kalau kita baca dari 45 ayat ini, ya, luar biasa, ya. Dan itu dibacakan oleh gurunya Imam Bukhari, ya, di madrasah itu. Jadi satu kali membaca, ya, gurunya itu, kemudian setelah selesai membacakan, kemudian murid-muridnya itu ditanya,
oleh gurunya ini. Ditanyanya begini, siapa di antara kalian yang sudah hafal apa yang tadi saya bacakan? Gitu. Di antara murid-murid itu tidak ada yang mengacungkan tangan, gitu ya. Hanya waktu itu Imam Bukhari, ya Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini yang mengangkat tangan. Saya bisa, wahai guru, gitu. Kemudian beliau membacakan surat Al-Kahf itu. Dan ternyata apa yang dia bacakan itu tidak ada yang salah dari sisi bacaannya, ya, tajwidnya dan sebagainya. Dan akhirnya Imam Bukhari yang baru berusia 5 tahun, yang paling muda itu, ya, diperintahkan oleh gurunya itu jangan hanya sekedar mempelajari Al-Quran, tapi coba mempelajari hadis, gitu. Padahal dalam keadaan buta, gitu. Sampai kemudian Imam Bukhari itu pulang ke rumahnya, ya, dan menemui ibunya, dan beliau mengatakan bahwa kepada ibunya bahwa gurunya menganjurkan untuk saya mempelajari juga ilmu hadis. Dan ibunya merasa dalam tanda petik mungkin pesimis, ya. Mungkin rasa itu ada dengan melihat kondisi anak, gitu. Tetapi dengan semangat anak yang seperti itu, tentu dukungan seorang ibu begitu kuat, ya. Akhirnya kemudian ya dipersilahkan, gitu, untuk mempelajari hadis, ya, lebih lanjut, ya. Karena kemampuan menyerap, ya, apa yang sudah disampaikan oleh gurunya, ya, kemudian dihafalnya. Jadi begitu cerdasnya beliau, ya. Jadi dibacakan 45 ayat dan bisa langsung hafal, gitu. Kalau saya terutama mungkin agak susah, ya, apalagi umur sekian tahun, gitu, ya. Sudah mau mendekati kepala 5, gitu, ya. Sangat susah, ya, untuk menghafal, gitu. Ikhwanifillah rahimakumullah. Suatu ketika ibunya ini ingin, ya, mungkin secara natural, ya, secara fitrah, ketika kita melihat anak punya kekurangan secara fisik, ingin anaknya itu sempurna, gitu. Suatu ketika ibunya terus berdoa, ya. Beliau berdoa tiap hari, dan beliau ibunya itu selalu berdoa dengan menyertakan Asmaul Husna, ya, Al-Basir, ya, Allah Maha Melihat. Demikian seterusnya, ya. Dengan tangisannya, dengan seriusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan anaknya. Nah, suatu ketika, ini menurut beberapa versi, ya, ibunya itu berdoa terkait dengan anaknya ini, ya, dengan menyertakan Asmaul Husna, khususnya Al-Basir tadi, Allah Maha Melihat. Dan suatu ketika pada saat yang sama Imam Bukhari ini membacakan surat Al-Kahf yang tadi dihafal itu, yang sebelumnya dihafal oleh beliau, itu Al-Kahf ayat 22 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sesungguhnya, ya, kalau diartikan, sesungguhnya dulu kamu fi ghaflatin min hadza, lalai, ya, pada peristiwa ini, ya. Kalau menurut tafsir Waziz, yang disebut min hadza, ya, lalai terhadap min hadza, peristiwa ini adalah tentang kematian dan kebangkitan. Jadi kan yang namanya manusia itu pasti lalai dengan kematian, gitu, ya. Kemudian fakashafna anka ghita'aka, dan kemudian kami, kata Allah, menyingkap atau membuka, ya, penutup, ya, anka ghita'ak, jadi penutup matamu. Fabasarukal yauma hadid, maka penglihatanmu pada hari ini tajam. Jadi ini sebetulnya ayat tentang bagaimana seseorang, gitu, ya,
ketika dalam kematiannya, ya, pada saat kematian itu Allah menajamkan penglihatan kita terhadap perbuatan-perbuatan kita, karena memang ketika kematian itu Allah akan memperlihatkan segala perbuatan kita. Yang namanya kebaikan, keburukan itu Allah akan memperlihatkan. Dan pada saat itu mata kita akan tajam. Makanya orang yang akan meninggal itu selalu tajam ya matanya itu terhadap apa? Seolah-olah Allah memperlihatkan semua film-film kita, perbuatan kita, ya, CCTV kita, gitu, CCTV Allah dibuka, ya, dan pada itu, ya, di sini Allah mengatakan bahwa dulu manusia ketika hidup itu lalai terhadap kematian ini, gitu. Jadi seolah-olah manusia itu memang tidak memikirkan kematian, tapi pada waktu meninggal, ya, mereka akan menyorot penglihatan terhadap perbuatan yang Allah tampilkan pada saat kematian. Gitu. Nah, pada saat membacakan ayat ini, ya, di satu sisi ibunya berdoa tentang kesembuhan anaknya. Pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan Imam Bukhari dan normal lagi matanya. Ya, itulah kekuatan doa seorang ibu, ya. Dan kesolehan anak seorang anak luar biasa. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita, ya, dari seseorang yang memang ikhlas berdoa, seorang ibunya, dan juga diri kita yang memang menghindari kemaksiatan. Ya. Makanya doa itu dikabulkan, ya, ketika kita meninggalkan maksiat atau kita minta doa kepada orang lain, di mana orang lain itu adalah orang yang diharapkan, ya, dengan kesalehannya bisa mengabulkan permintaan kita. Gitu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini ada versi yang lain yang mengatakan bahwa kesembuhan Imam Bukhari dari kebutaan itu adalah karena ibunya itu pernah bermimpi, ya. Katanya pernah bermimpi dengan Nabi Ibrahim, ya. Dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibunya itu bahwa penglihatan anaknya itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebutaannya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak versi lah, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada usia 16 tahun, kemudian Imam Bukhari beserta ibunya dan keluarganya itu menunaikan ibadah haji, gitu. Jadi dari Bukhara, Uzbekistan ke Mekah, ya. Itu kalau kita lihat peta dari utara ke selatan, ya, dengan jarak yang luar biasa, wallahu alam, ya, itu berapa kilometer, ya. Karena pada waktu itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, ya. Mungkin unta atau kuda, gitu, ya, atau mungkin berjalan kaki. Jadi susah dibayangkan, ya, berapa bulan, ya, mereka bisa sampai ke tempat tujuan, yaitu Mekah, ya. Jadi memang tentu, ya, keluarganya beserta Imam Bukhari-nya sendiri itu melaksanakan ibadah haji untuk supaya lebih dekat, ya, dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulnya, ya, dan meminta doa di sana untuk supaya apa yang menjadi keinginan itu terkabul. Oleh karena itu maka Imam Bukhari ketika berhaji itu tidak pulang dari Mekah, ya. Jadi ibunya dan keluarganya pulang ke Bukhara, Uzbekistan, ya, dan Imam Bukhari masih tetap di Mekah, gitu. Melanjutkan mencari ilmu, ya. Makanya ulama-ulama dulu mah begitu, ya, ketika berhaji itu pulang-pulang sampai berapa bulan, ya, termasuk tokoh-tokoh kita, ya, misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, itu mereka ke Mekah untuk mencari ilmu di samping juga ibadah haji, ya. Mungkin tokoh kita di sini juga ada Kiai Sanusi, ya. Mereka lama di Mekah, ya, dalam rangka untuk apa? Thalabul ilmi, ya.
Jadi orang-orang yang punya kesungguhan yang luar biasa ketika ke Mekah itu tidak kembali dulu, ya. Jadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menetap di sana dan mencari ilmu. Sampai suatu ketika Imam Bukhari itu saking ya memenuhi amanat dari seorang gurunya, ya, di mana beliau itu harus mempelajari hadis. Ya. Jadi dulu ketika zaman Rasulullah gitu kan, itu ada semacam larangan ya, larangan terhadap penulisan hadis. Karena dikhawatirkan hadis itu akan tertukar dengan wahyu Allah gitu. Jadi sempat ada larangan, ya. Namun ketika Rasulullah wafat, itu baru ada penulisan dan ada ilmu hadis ya. Kemudian mengumpulkan dan mencatatnya, ya. Karena memang sumber hukum Islam itu tidak hanya Al-Quran tapi juga sunnah, ya. Apakah itu ucapan Rasulullah ya ataupun apa yang menjadi perbuatan Rasulullah untuk kita contoh. Jadi dikumpulkanlah ya apa yang menjadi sunnah itu ya, yang dinamakan hadis tadi ya. Dan sampai sekarang ya kita bisa menikmati hidup bersama Rasulullah karena hadis-hadis itu sudah tercatat ya. Jadi kalau kita rindu dengan Rasulullah ya kita buka saja hadis-hadis beliau gitu. Pelajari saja hadis-hadis beliau. Jadi kita seolah-olah hidup bersama beliau ya. Makanya kalau kita rindu itu bisa saja kita ke Mekah, ke Madinah gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan sumber hukum, salah satunya adalah sunnah beliau itu kita laksanakan ya. Sebisa kita, sekemampuan kita dengan ikhtiar kita gitu ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Imam Bukhari itu memang senang berkelana, tapi berkelananya tujuannya adalah untuk apa? Untuk menelusuri ya sanad ya, beliau kan perawi ya. Jadi sanad harus sampai kepada Rasulullah itu beliau kejar. Ketika ada hadis ini lewat ini beliau selalu mendatangi ya. Sampai beliau itu mendatangi hampir lebih dari 1000 ulama hadis ya. Dan beliau itu dalam menyeleksi hadis itu sangat ketat ya, terkenal ketat Imam Bukhari itu. Jadi beliau meneliti sanadnya ya, kemudian matannya, isinya ya, jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran, dan kemudian beliau selalu melaksanakan sholat istikharah ya. Jadi mandi dulu, kemudian berwudu, sholat istikharah. Itu selalu begitu. Kalau penulisan terakhirnya itu ya, saking ketatnya. Nah, ketika menelusuri sanad hadis ya, beliau itu kan hadis ini sampai ke sini beliau datangi kan. Itu sampai suatu ketika saking ketatnya beliau itu mendatangi seorang ulama ya, yang beliau juga bertanya kepada penduduk di sana, mana ulama ini, oh itu gitu. Nah, sampai suatu ketika ada seorang ulama yang beliau datangi, tapi ketika didatangi itu ulama itu sedang memegang makanan ayam gitu ya. Jadi cara menangkap ayamnya itu adalah dengan cara bagaimana ayam itu diberikan makanan supaya ayam itu datang gitu, sehingga mudah ditangkap. Nah, suatu ketika Imam Bukhari melihat itu. Jadi ulama itu ngambil makanan, kemudian memberikan ke ayam, ayamnya dari jauh, kemudian ayamnya mendekat, bukan diberi makanan, tapi malah ditangkap gitu ayam itu. Pak Imam Bukhari langsung tidak jadi ke ulama itu. Bahkan di sana salah satu penduduk mengatakan, ya Muhammad, makan Muhammad bin Ismail ya. Kenapa engkau berpaling? Padahal kan itu ulama yang engkau tanyakan. Kenapa engkau berpaling dan pergi menjauh ulama itu?
Tidak. Dia ketika memberi makan bukan malah memberi makan, tapi menangkap. Dia telah berbohong terhadap binatang. Apalagi dia berbohong tentang hadis. Dia seorang ulama yang tabiatnya seperti itu berarti dia telah berbohong, apalagi terhadap hadis. Jadi hati-hati banget. Hati-hati. Makanya ini hikmah yang luar biasa ya, bahwa membohongi binatang saja itu kecacatan dalam ini ya, perawi ya. Jadi hadis itu begitu. Makanya dalam hadis itu orang yang misalkan ketahuan ada ulama yang kencing berdiri itu sudah cacat ya. Atau ketahuan misalkan berbohong walaupun itu secara syariat mungkin bisa dibolehkan, itu sudah cacat ya. Jadi sudah tidak sahih lagi hadisnya. Makanya kemudian Imam Bukhari menghindari ulama yang seperti itu. Nah, kalaupun misalkan sesuai dengan kriteria beliau, ulamanya, tabiatnya dan bisa dipercaya, kemudian isi atau matan dari hadisnya memang sudah sesuai ya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian beliau mengambil wudhu ya, mandi dulu, mengambil wudhu, kemudian beliau sholat istighraq dan baru mencatatkan. Itu pun beliau kadang-kadang kalau mencatat itu ada keraguan gitu. Kalau keraguan tidak jadi mencatatnya, padahal istighraqnya sudah. Ragu, hanya beliau mencari lagi ya. Kalau misalkan sudah mantap ya, karena kan biasa orang yang istighraq kemudian mantap di dalam hatinya itu benar gitu ya. Makanya sampai kemantapan dari Allah itu ada ya, beliau kemudian mencatat hadis ya. Dan beliau itu sudah mengumpulkan sekitar 600.000 hadis, yang beliau hafalkan itu sekitar 300.000 hadis ya. Dan dari 300.000 hadis yang beliau hafalkan itu ada 100.000 hadis yang sahih dan yang tercatat di Al-Jami' As-Sahih ya. Sahih Bukhari itu ada sekitar 7.275 hadis sahih ya. Tapi ada yang mengatakan itu sampai 9.000 lebih hadis sahih ya. Jadi tidak semuanya masuk dalam kitab beliau itu. Iwani fillah rahimakumullah. Terkait dengan wafatnya beliau ya. Jadi beliau itu adalah seorang ulama ya. Seorang ulama hadis ya. Yang tentu yang namanya ulama itu pasti banyak ujian dan tidak mungkin tidak ada ujian ya. Imam Bukhari itu ketika usia sekitar 60 tahunan ya, beliau itu menetap di Naisabur. Naisabur itu salah satu provinsi di Iran ya. Beliau menetap di sana, beliau mendapatkan banyak murid ya. Ada taklim juga di sana, yang madrasah yang beliau buka. Kemudian pada waktu itu Gubernur Naisabur itu meminta kepada beliau untuk mendatangi beliau. Ya, salah satunya adalah tolong ajarkan hadis, tolong ajarkan keluarga kami hadis berserta anak kami. Tapi waktu itu Imam Bukhari menolak, ya. Dan Imam Bukhari mengatakan bahwa ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi, gitu. Itu sampai bilang begitu. Dan saya di sini mencatat ya. Jadi Imam Bukhari mengatakan begini kepada Gubernur Naisabur itu, sesungguhnya aku tidak akan menghinakan ilmu dan aku tidak akan membawa ilmu itu ke pintu penguasa. Jika penguasa ada keperluan terkait dengan ilmu, sepantasnya dia harus mendatangiku, gitu. Jadi ada 3 kalimat yang itu menohok dan menjadi kemarahan ya para penguasa. Salah satunya adalah Gubernur Naisabur tadi. Kita bayangkan, sesungguhnya ya, aku tidak akan menghinakan ilmu ya, ilmu hadis beliau ya. Dan aku tidak akan membawa ilmu ini
ilmu ke pintu-pintu penguasa, gitu ya. Kemudian jika penguasa punya keperluan tentang ilmu, maka datangilah aku, gitu. Coba bayangkan, kalau misalkan ada sekarang seorang ulama yang seperti itu dan bilang ke gubernur atau mungkin presiden, ya, itu bagaimana? Apakah di Syrian, gitu ya? Gitu. Sampai kemudian marah dan diusir dari Naisabur. Ya, beliau difitnah sampai fitnahan itu ada sampai beliau meninggal. Itu ada, ya, sampai sekarang. Ya, orang-orang yang benci pada Imam Bukhari. Ya. Sampai kemudian Imam Bukhari itu diusir, ya, dan pindah ke Bukhara, ya. Ketika pindah ke Bukhara, ternyata Gubernur Naisabur ini itu menulis surat kepada Gubernur Bukhara, hati-hati dengan Imam Bukhari. Dia orangnya sombong, gitu. Sehingga tidak layak untuk didapatkan ilmu darinya. Ya. Jadi begitu. Sampai akhirnya Gubernur Bukhara, ya, ini namanya adalah Khalid bin Ahmad As-Sadusi, ya. Dia juga sama kelakuannya kepada Imam Bukhari, ya. Dan beliau mencoba untuk menanyakan kepada Imam Bukhari untuk mengajarkan, mungkin mencoba, ya, mengajarkan ilmu hadis di tempat beliau, ya, di Gubernur Bukhara itu. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari itu sama dengan apa yang dia katakan kepada Gubernur Naisabur. Dan dia diusir juga dari Bukhara. Kemudian Imam Bukhari akhirnya pindah ke Samarkand. Ya, Samarkand itu ya sekitar 30 km dari Bukhara, ya. Dan itu juga bagian dari provinsi di Uzbekistan. Sama juga, ya, beliau juga karena ketiga gubernur ini memang saling berhubungan, ya. Diusir juga akhirnya, ya. Diusir oleh ketiga gubernur itu, baik Naisabur, ya, ataupun Bukhara dan juga Samarkand, ya. Akhirnya kemudian Imam Bukhari ketika diusir dari Samarkand itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena waktu itu beliau mendatangi keluarganya, ya, di Samarkand dan beliau dicari oleh penguasa dan diusir dari tempat itu. Kemudian minta waktu untuk bisa keluar, gitu ya, tapi tidak diberi waktu. Akhirnya kemudian keluar, dan biasanya beliau keluar itu membawa 2 unta, ya, 2 kendaraan lah, satu untuk dirinya, satu untuk buku-buku beliau, ya. Dan beliau akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang seperti ini keadaannya, karena kan ini dibolehkan, ya, di dalam syariat, maka wafatkanlah aku, gitu. Jadi Imam Bukhari meminta kepada Allah untuk diwafatkan. Jadi 20 langkah setelah meninggalkan kediaman saudaranya itu, kemudian Imam Bukhari wafat, ya. Jadi wafat pada hari Jumat tanggal 1 September, ya, tahun 870. Jadi kalau menurut Masehi usia beliau itu 60 tahun, tapi kalau menurut Hijriyah usia beliau itu 62 tahun. Jadi memang hampir sama dengan usia Rasulullah, ya. Usia Rasulullah itu 63 tahun. Jadi hampir sama dengan usia Rasulullah. Ini luar biasa. Jadi memang kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat hikmah di balik peristiwa ini, kisah Imam Bukhari ini, ya, ada beberapa hikmah yang saya coba mencatatnya, ya. Yang pertama adalah tentang kewajiban thalabul ilmi, ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin itu harus, ya, untuk meninggikan Islam itu mau tidak mau kita harus thalabul ilmi, gitu.
Jadi bagaimana mungkin kita memahami Islam, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan kewajiban dari Allah, bagaimana mungkin kita bisa meninggikan Islam kecuali kita harus thalabul ilmi. Gitu. Dan mencari ilmu itu bisa di mana saja. Ya. Dan mudah-mudahan majelis ini salah satunya adalah bagian dari kita mencari thalabul ilmi, ya. Mencari ilmu. Amin ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hikmahnya adalah ternyata doa ya, orang tua ya, terutama ibu itu sangat makbul ya. Apalagi ibunya soleh, anaknya soleh ya, itu mah makbul gitu. Jadi kita di keluarga itu memang harus menciptakan kesolehan keluarga ya. Diri kita sebagai orang tua ya, berikhtiar lah gitu ya, sekemampuan kita mensolehkan anak-anak kita, mensolehkan dengan berbagai cara ya. Apakah kita bisa mendidiknya secara sendiri oleh kita sebagai orang tua, atau mungkin kalau tidak mampu ya menyekolahkan anak secara tepat ya. Karena di sini ini menurut saya peristiwa beliau itu hampir sama dengan Imam Syafi'i ya. Jadi ibunya yang mendorong anaknya untuk thalabul ilmi gitu. Jadi itu ya yang kedua ya. Terus yang ketiga, tadi kalau kita lihat apa yang sudah Imam Bukhari lakukan ya terkait dengan pemilihan hadis dan pencatatannya, itu luar biasa ya. Misalkan di sana berbohong ya. Berbohong itu salah satu bagian dari pelanggaran syariat mungkin ya menurut beliau. Sehingga hadis itu memang harus terhindar dari sebuah kebohongan ya. Walaupun bohongnya itu pada binatang gitu ya. Makanya beliau mengatakan bahwa ke binatang saja berbohong apalagi ke manusia gitu. Karena binatang itu kan tidak punya akal ya, untuk dibohongi sangat mudah. Nah, makanya apalagi manusia itu kan susah ya untuk jadi ketika orang ingin mencapai kepentingannya, maka dia berbohong kepada manusia itu harus mengerahkan segala potensi daripada ke binatang. Pasti begitu ya. Itu logikanya begitu. Kemudian yang keempat ya, untuk mengambil keputusan ini kita harus membiasakan ya. Membiasakan itu sholat istikharah ya. Bahkan ketika tidak ada keputusan sama sekali, itu kita istikharah tiap hari gitu. Jadi dibiasakan ya istikharah yang paling ini kan pasti malam ya. Dengan tahajud dan sebagainya, qiyamul lail ya. Karena segala apa yang kita lakukan besoknya ya, bahkan hari ini itu adalah keputusan semua gitu. Jadi kita minta kepada Allah itu keriduan atas apa yang kita lakukan hari ini, dan kita minta kepada Allah untuk diampuni segala dosa yang telah lalu ya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama ya. Kemudian yang kelima, ini yang perlu menjadi highlight hari ini adalah ternyata penguasa itu jangan sampai ulama itu jangan sampai dekat dengan penguasa ya. Ini saya ada sebuah hadis ya. Sebetulnya ini hadis hasan dari At-Tirmidzi ya. Rasulullah bersabda, "Wa man ata abwabas sultan iftatana." Barang siapa yang datang kepada pintu penguasa maka dia terfitnah. Dia terfitnah ya. Bahkan di sini ada seorang ulama namanya Sufyan As-Tsauri ya. Dia mengatakan begini, jika kalian melihat ada qori yang berada di pintu penguasa ya, pintu penguasa itu bisa wali kota, bupati, gubernur ya, sampai presiden lah gitu ya kalau sekarang itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah pencuri gitu. Jadi seorang qori, ini bukan ulama ya, seorang qori yang berada di pintu penguasa
maka ketahuilah bahwa dia sesungguhnya adalah seorang pencuri. Jadi seorang ulama, qori atau apapun yang dia punya potensi keagamaan lah mendatangi penguasa pasti akan terkait dengan urusan dunia, gitu ya, memperoleh urusan dunia, gitu. Dan dia mengatakan bahwa pencuri itu akan mengambil dari tempat penyimpanannya, gitu. Jadi seorang pencuri kan begini ya, ketika ada tas maka dia mendatangi tas kemudian diambil, gitu. Ketika dia dekat dengan penguasa dan penguasa banyak harta dan sebagainya, dia mengambilnya, gitu. Jadi seorang qori saja di depan pintu penguasa itu dianggap sebagai pencuri, ya. Kemudian di sini ada Imam Al-Ghazali, ya. Beliau mengatakan bahwa tanda ulama akhirat adalah menjauhi para penguasa. Dia tidak akan mendatangi mereka sama sekali, ya, selama memiliki cara untuk lari dari mereka. Jadi memang ulama akhirat itu ulama yang tidak mendekati penguasa, bukan dekat-dekat dengan penguasa. Ya. Saya di sini tidak akan mencontohkan ya yang dekat dengan penguasa siapa, tidak. Maksudnya kalau ada ulama yang dekat dengan penguasa, berarti itu adalah bukan ulama akhirat. Gitu. Itu menurut Imam Al-Ghazali ya, karena kan di Indonesia itu lebih dekat ke Imam Syafi'i ya mazhabnya ya. Dan Imam Al-Ghazali itu salah satu bagian dari mazhab ya Imam Syafi'i. Itu dan banyak sekali ya ungkapan para ulama terkait dengan masalah ini ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan karena waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan riwayat ya ulama besar Imam Bukhari ini membawa hikmah kepada diri kita dalam kehidupan kita ya. Dan saya menghimbau apa yang tadi ya, dimana Imam Bukhari itu langsung hafal surat Al-Kahf itu, mohon nanti bisa dibuka itu apa isinya surat Al-Kahf ya, luar biasa. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Tentu segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan datang dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang saya lakukan sebagai kesalahan itu ya. Dan Allah juga mengampuni kita semua yang ada di sini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama, istighfar dan doa akhir majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.